Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat renungan malam hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 537 ayat 1 dan ayat 3, Obaso Panabi. Panabi sabi ima na tugu di tanah matoras do emesai tolema gotilon do masa tongon nama sanuang mula-mula do najumor butoro nonna haciti manangan maita sude jorbutni apor suhoni tangan ma hiburo Tuhan Yesus jorbutni apor suhoni Sobana bilam jono mang nani dok ni tuhatai namulak tuhata tutanon patar masangap na disin tung isemanahan sokal nai nang hasangap diburi mudar nai polani namanangan disin jorbutni apor suhoni tangan ma hiburo Tuhan Yesus jorbutni apor suhoni Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kami selalu berbuat yang terbaik yang menyukakan hati Tuhan. Di sini kami telah persiapkan hati dan pikiran kami menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2020, diambil dari kitab Wahyu 14, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 20. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang petani, terutama petani di sawah, yang pasti sangat menginginkan tiba saatnya untuk panen. Tuaian sudah menguning dan siap untuk dipanen. Yang pasti segala daya dan upaya sudah dikerahkan dengan tujuan panen bisa melimpah sebagai hasil dari jerih payahnya. Kalau kita telusuri bagaimana orang-orang petani mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari memilih benih, menyemai, memelihara, mengairi, bahkan memupuk, bagaimana supaya hasilnya maksimal, melimpah. Jadi dengan penuh kesabaran dan ketekunan ia akan memelihara tanamannya dengan sebaik-baiknya agar tanamannya menghasilkan buah yang baik. Tentu yang diambil adalah buah-buah yang baik, dan buah-buah yang tidak baik akan dibuang. Masa tuaian di bumi menjadi gambaran akan hari yang akan datang, di mana Tuhan datang sebagai hakim yang siap menghakimi dan memutuskan orang-orang yang akan dipilih, yang akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, yang akan masuk ke surga atau dibuang ke dalam neraka. Sebagai masa penghakiman terakhir, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, sebilah sabit tajam di tangannya sudah siap untuk diayunkan. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah siap sedia untuk tuaiannya, dan sabit tajam sudah siap untuk diayunkannya. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang telah matang, yang akan dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan, dimasukkan ke dalam sorga? Apakah kita akan dilemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah, atau ke dalam neraka? Yang pasti Tuhan menginginkan buah yang masak, yang berkenan kepadanya. Di ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ada rasa ketakutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus ketika tuaian sudah siap untuk dituai. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, supaya kita berbahagia ketika Tuhan memanggil kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Wende nomor 513 ayat 1 dan ayat 2, bidang si tutu si Sabioni. Bidang si tutu si Sabioni, alai na otik do panabi, pangidoamu maturajai, disuruh maaka panabi, nungatikina gotiloni, disuruh maaka manabi, sotung lam salpuk tikinai, sotung magopo aka emui. Ayodo Tuhan napunasai, rikodo diho ngajol maoni, nang silong tange nang parbegui, nang sangat sudero tulang bumi, nungatikina gotiloni, disuruh maaka parjamitai, sotung lam salpung tikinai, sotung magopo aka jolmai. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman yang telah kami dengar. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati malam ini menjadi malam yang penuh berkat, agar kami dipulihkan kembali bangun esok pagi dan melanjutkan hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami serahkan sanak saudara kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami, orang tua kami yang kami kasihi dan mengasihi kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati malam ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.